على حنين وكل نيتنا الصالحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى وربنا في حجي محمد بحرودin Al-Bantan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Al-Fatihah. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kesembuhan yang sempurna. Untuk Hajah Dariyah, kemudian Hajah Reni Hasbianti binti Hasbullah, kemudian Ibu Romlah, kemudian Ibu Hajah Puah, dan juga seluruh keluarga Lektoran yang mungkin pada saat ini kurang sehat. Allah berikan kesehatan ya. Ibu Mariamah ya, binti Adam. Sifaan min kulidain sifaan la yugadiru saqamak wala alamak ismi min maradi al-mazkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Fatihah untuk kita ya. Jarang-jarang ini sebut nama kita masing-masing. Bacain Fatihah orang mulu, kita beloman ya. Fatihah untuk kita semua. Semoga Allah berikan kemudahan, berikan kesehatan, rezeki luas ya, dan juga tentunya untuk anak-anak kita seluruhnya yang sedang belajar, sedang bekerja, sedang berusaha. Yang belum punya jodoh, Allah kurniakan jodoh dengan segera. Yang belum punya keturunan, yang kuasa berikan keturunan yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ibu-ibu yang punya buku dilanjutin halaman 47 yang kemarin kita baca dulu biar supaya semuanya ngikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang bagi alal mu'mini al mukini ala fatanatihim ayyajtahida fi talabil ilmi an-nafi. Ke minggu lalu tuh sampai situ tuh ya. Kita baca bahasa Indonesianya ya. Berkata para ulama, maka seyogianya atas mukmin yang telah yakin dengan sifat patonahnya, Rasul hendaknya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu an-nafi'i yang bermanfaat. Wa huwa yaitu alladzi yazidu fi ma'rifatihi, yaitu ilmu yang dapat menambahkan pada pengenalannya
bizatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi, yang dapat menambahkan pada pengenalannya kepada Allah, sifatnya, perbuatannya, dan nikmatnya. Ya, sampai situ tuh penjelasannya. Kemarin kita tuh terakhir disuruh kalau udah belajar sifat fatonahnya Rasul ini, kita disuruh menuntut atau belajar ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat. Tuh minggu lalu. Sekarang dijelasin apa sih itu maksudnya ilmu yang bermanfaat itu yang kita baca tadi. Ilmu yang menambah pengenalan kepada kita tentang sifat Allah dan tentang perbuatan Allah. Jadi kita supaya mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Tuh. Jadi ini penting. Kalau belum dijelasin mah nggak paham nih maksudnya kalimat apa ini. Ya. Maksudnya begini, Bu. Ya. Maksudnya satu aja dah yang sering dibaca kalau lagi baca Quran, ya. Ada ayat bunyinya begini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri apal semua itu ya. Apal ya, bisa ya. Ada kan itu ya, sering dengar ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahasa Indonesia gimana kira-kira tuh? Ada yang saling tolong menolong. Benar Ustaz Andri begitu? Wasta'inu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apal semua itu ya kira-kira. Apa itu maksudnya? Wasta'inu, minta apa tuh? Kesabaran. Iya. Minta, wasta'inu billah maksudnya minta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Itu ya. Maksudnya itu. Jadi itu maksud ujungnya sama kita yang kita hadapin ini dalam keseharian hidup kita. Dua, ada apa aja yang kita temuin tuh, musibah, ada apa aja namanya orang hidup kan, itu minta tolongnya pakai apa? Pakai sholat dan pakai sabar. Maksudnya begitu tuh ya. Maksud secara singkatnya tuh maksudnya. Jadi itu yang kita jalankan, yaitu dua itu. Kita biar punya banyak sabar, ama banyak apa tadi? Sholat. Itu penolong kita tuh dalam kehidupan nih, ya. Itu maksudnya mah biar kita itu ada kaitannya sama yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi dari sekian ayat itu yang merupakan apa namanya firman Allah Subhanahu wa taala, banyak itu 6.666 ayat, banyak nggak? Nah, jadi itu kita mah disuruh ya minimal sekemampuan kita dah. Ya, satu aja yang kita paham tuh tadi yang kita udah baca. Itu biar kita punya sangkutan sama yang namanya Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyangkutin kita ini diri gimana caranya? Dengan jalanin dari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dari firman-firman Allah itu banyak. Ya jangan apa enggak sama sekali. Kalau enggak sama sekali berarti kita enggak terkait sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, riba. Ya, karena orang itu enggak bisa kalau enggak terkait. Ya, disuruhnya biar punya kaitan sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya tadi tuh. Biar diri kita ini terhubung dengan yang Maha Kuasa, itu kita bisa ngamalin atau jalanin tadi. Ya, pertama kita harus banyak punya sabar, kedua kita harus banyak sholat biar diri kita terkait, terikat atau punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya pokoknya kita bagiannya itu aja, bagiannya biar banyak punya sabar. Wah, apalagi kalau pergi apa itu haji, pergi umroh, nggak punya banyak sabar, ribet urusannya. Dia berantem mulu, bener nggak tuh? Apalagi yang namanya di Padang Arafah itu lagi wukuf, namanya WC-nya juga darurat. Kalau nggak banyak punya sabar, WC-nya terbatas, yang di dalam agak lama, itu ribut banyak. Ya, yang belakang bisa 5-6 orang ngantri, yang di dalam, ya, yang ini udah macam-macam kebelet nggak tahan. Kalau nggak punya banyak sabar, repot. Apalagi yang namanya di hotelnya atau tempat nginepnya, itu ada 30 lantai Bu, kira-kira di atas. Nah, kalau nggak sabar, itu orang naiknya naik tangga, sampai sih naik 1, naiklah 30, ya sononya udah pingsan. Ya, habis sholat zuhur, asar, sampai maghrib, sampai isya nggak sholat lagi ke masjid. Ngapa? Kakinya pada bengkak. Ya, karena nggak sabar nungguin lift tempat naik ke lantai atas. Itu banyak punya sabar. Selebihnya mah ya udah otomatis yang puasa ngurus kita tuh. Itu yang beresin mah yang maha kuasa. Kalau kita udah banyak punya sabar, ama banyak ama sholat itu, ya udah yang selebihnya mah itu bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu, ya sabar. Ya memang ngomongnya gampang, tapi sabar ya luar biasa. Ya perlu latihan. Ya kalau nggak banyak sabar sekarang mah orang mah repot, ya bakalan repot. Nggak punya sabar, ya udah disuruh di rumah mulu sama pemerintah, jangan keluar-luar, sosial apa namanya distancing, jaga jarak, nggak boleh kumpul-kumpul, ya keluar. Kelamaan di rumah, yang di rumah juga jangan di rumah mulu, pusing, bolak-balik depan belakang, muter lagi ke meja makan lagi, ya. Jadi jangan keluar, jangan di rumah mulu, bosen katanya. Ya nyari kerja kayak apa, nyari usaha. Di luar sama juga sama Satpol PP, jangan keluar-luar, ya. Di rumah aja sekarang mah, jangan kemana-mana, ya. Jadi dia pusing deh tuh. Di rumah salah, keluar salah. Begitu sekarang. Sholat Jumat dulu, pernah sholat Jumat udah sholat Jumat di rumah aja katanya. Ya, yang repot. Anak saya dulu lagi liburan di rumah paman, saya bonceng naik motor tuh, kan deket tuh ya, naik motor ke masjid At-Taqwa situ, bonceng. Pas perginya naik motor saya deketan, pas di masjid saya nggak boleh deket-deket tuh, pakai silang sono semeter. Nah tadi kan udah deket ini, ya sekarang jauh lagi tuh. Pulang saya bonceng lagi, pulang si Pawa saya bonceng deket lagi. Gimana sih ini? Ya. Justru di masjid itu nggak boleh dekat nih, sini ada silang, sono ada silang. Wah saya bilang ini bagaimana ya? Bagaimana ini jadi bagaimana, saya nih bingung ya. Itu orang yang kita tahu sih orang sakit udah lama itu, ya lagi sakit pengen ke rumah sakit, mau pengen ngecek doang, maksudnya apa darah tinggi, apa nih gejalanya. Ya belum apa-apa harus diperiksa dulu katanya tuh di primer. Sebelum orang mau berobat ke rumah sakit primer di Bintaro, sebelum masuk aja, belum masuk udah harus bayar 2,5 juta di tes swab ya. Nah orang belum berobat mau daftar, syarat orang mau berobat di situ ngikut itu dulu, swab katanya itu swab. Kita juga ragu itu jadinya tuh, apa bener itu, apa digoreng-goreng doang atau gimana. Jadi orang banyak pusing, kalau nggak sabar jadi ribet. Ada tuh orang nulis di Semarang, udah nggak sabaran dia tuh, udah takutnya luar biasa sama corona, sama penyakit itu, udah nulis surat, ya nanti kalau mau dimakamin pakai protokol kesehatan. Ngajak-ngajak dia bunuh diri tuh sama anaknya, sama istrinya 3. Akhirnya yang meninggal 1, apa dia nggak jadi meninggalnya tuh. Udah nggak sabaran, takut yang berlebihan, ya takut yang berlebihan, ya kita mah ya berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu. Yang udah tuh
Kiai itu, Kiai Fahrudin. Rupanya tuh sakit itu Bu, sakit yang katanya corona tuh gejalanya kayak orang tipes. Jadi panasnya kalau udah siang, udah malam tuh mau maghrib panas lagi. Panasnya nggak hilang-hilang, ya. Akhirnya yang ketemu aja sama Pak Kiai dikasih resep, disuruh minum obat namanya cacing itu. Cacing apa namanya kalau buat tipes tuh? Hah? Cacing di apa namanya? Iya. Iya. Itu kata Kiai itu udah puluhan banyak yang sembuh itu. Yang udah nggak keluar panas, ntar dia mual perutnya, palanya pusing. Ya, rupanya itu obatnya sama obat tipes yang dibikinin apa namanya dari cacing tuh. Cacing apa namanya itu? Nah, itu obatnya tuh. Itu obatnya, ya. Kalau obat yang lain-lain kan biasa tuh obat panas, obat pusing ya. Itu dikasih tuh. Ya alhamdulillah pada sehat. Ya, jadi tuh kita disuruh banyak yang namanya sabar sama sholat dan tuh sholat. Ya, yang sholat diajar-ajarin bukan sholat wajib ya, sholat sunnah banyakin. Kayak kemarin tuh jangan sampai lewat tuh. Jarang-jarang tuh bulan Safar kan ada yang setahun sekali ya. Yang ujungnya yang keempatnya juga setahun sekali. Namanya Rabu Wakasan tuh dikasih tahu. Ya teknis mah kalau sholat siang boleh 4, boleh kalau sholatnya siang nih ya. Kalau malam mah sholatnya dua bagusnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang mah mau juhur nih tantar juhur nih, sholat qobliyahnya 4 langsung baru salam, wah nggak apa-apa. Karena itu mah sholat bilangannya siang. Kalau yang malam masna 2. Makanya witir itu Bu, kalau sholat tarawih sering tuh ya, sholat witir 3 rakaat, cuman 2 rakaat salam. Pernah nggak tuh jalanin tuh? Iya. Witir 3 rakaat. Ya, makanya Bilal dia gini, solu sunnatan minal witri, dia bilang. Ayo kita sholat bareng-bareng 2 rakaat. Sholat witir kok 2 rakaat, nggak ganjil itu mah. Makanya dikasih minal witri. Ini 2 bagian dari 3 nih. Ini jadi 2 dulu, ya. Salam nanti 1 salam lagi. Tuh, masna masa artinya 2 rakaat 2 rakaat kalau sholatnya dilaksanakan malam hari. Kalau siang mah badi 4 tadi zuhur nih, qobliyah 4 salam, nggak apa-apa itu, ya. Itu bedanya. Itu sholat sunnah hajat itu. Sholat sunnah hajat lidafil bala, ya. Atau sholat sunnah hajat apa aja, ya bagus tuh. Yang minggu lalu saya pernah ngomong kalau anaknya 3 ya, 3 anaknya 2 rakaat sebut saya sholat sunnah hajat buat anak saya yang namanya ini, berikan barakah ya Allah. Tuh salam lagi, dibangun lagi anaknya yang kedua, anak ketiga ya 6 rakaat diusahakan, ya. Itu jurus-jurus buat nolongin dan bantuin anak kita, ya. Ya sholat duha juga begitu, duha sholat duha tadi sunnatul misalkan anaknya 8 berarti itu 4 kali salam. Tapi anaknya jarang yang banyak sekarang kan, ya. Anaknya dikit-dikit sekarang, ya. Jadi itu sholat sunnah aja, ya. Kalau bisa mah nih seumur hidup kita nih ya, ajak ibu-ibu ajak suaminya sekali-kali mah seumur hidup sholat sampai 100 rakaat berdua sama suaminya. 100 rakaat. Hah? Berat ya? Ngelihatnya aja dengerin, wah 100 rakaat. Berarti 50 kali salam kalau 100 rakaat 50 kali salam bro. Itu dengernya aja udah pusing. Waduh, banyak bener ya pada tawa kita tuh, ya. Padahal mah kalau diniatin bisa. Ya, bisa kalau diniatin mah. Bisa nggak? Ya bisa. Orang gimana aja sampai sih ke Cirebon udah pernah, ke Bandung udah pernah, Jawa Tengah, Jawa Timur udah pernah. Itu kan kalau hitungan jarak mah jauh banget ya. Jauh nggak tuh? Sampai ke Madura, sampai ke Jawa Timur, Blitar, jauh. Kita juga dengarnya, waduh berat bener ya, berat, ya. Tapi kalau diupayakan mah bisa. Ya kita rencanain sembahyangnya 10 malam ya, 10 malam, iya. Berarti semalamnya cuman berapa rakaat tuh? Kalau 100 rakaat, hah? 10 malam,
10 rakaat cuma 5 kali salam. Dia udah 5 kali salam. Allahu Akbar. Ya orang sholat sunnah isya aja, yang depan 2, belakang 2 atau ba'diyah 2. Bisa kan berarti udah 4 tuh. Ya, kalau itu kan berarti 10 cuma 5 kali salam. Enteng nggak tuh? Enteng. 10 malam, alhamdulillah kita udah pernah nih sama umur hidup sholat sunnah 100 rakaat. Ya, bisa itu kalau mau, ya, bisa. Ini mah biar kita itu tereken, kita itu termasuk punya ikatan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena ngamalin yang diperintah Allah. Jangan sampai satu aja kagak ini mah, ya. Jangan sampai satu aja ayat yang ribu-ribuan itu kita nggak jalanin, ribet itu mah, ya. Namanya manusia pasti harus ada berkaitan dengan pencipta yang maha alim, yang maha pemilik ilmu. Siapa? Allah Subhanahu. Nah, yang begitu tuh berarti suami istri atau keluarga bukan zohir doang. Karena ada yang berkeluarga nih, Bu, ya, yang berkeluarga sampainya zohir doang. Artinya nggak sampai berikutnya. Ya, yaitu urusannya sampai dunia doang. Ya, artinya suami istrinya sampai batas dunia doang. Nah, kalau pengen batin ngikut, itu suaminya diajak sampai maksudnya tuh berbekas ke sononya, ya, karena berkaitan dengan yang maha kuasa dijalani, ya. Jadi jangan urusan dunia aja bekerja sama mulu, tapi urusan ibadah, urusan sholat sunnah itu bareng-bareng 100 rakaat proyeknya, masa nggak pernah, ya, nggak pernah. Apalagi kalau lagi umroh tuh, ya, misalkan ibu pergi haji, pergi umroh, itu kesempatan luar biasa, ya. Itu saya pernah ditulisin sama kiai itu dari Pondok Jati. Ini kalau di kota Madinah ngapain aja? Nih ditulisin sama dia. Ini baca 10.000 sholawat, Bu. 10.000. Kan dengarnya pusing. Wah, banyak banget 10.000. Tadi sama kita dengar 100 rakaat. Wah, kepala kita puyeng beneran. Padahal mah kita siasati. Saya selama 4 hari itu di Madinah, ya, setiap sholat, ya, baca 2.500 sehari berarti 500 sholat zuhur, 500 sholat asar, 5 kali sholat 2.500 kali 4 hari 10.000 gitu. Jadi dengaran kita, wah 100 rakaat, jangan digeber, jangan malam itu mau habis 100 rakaat 50 kali salam berdua, wah kagak, ya. Coba tuh diakalin begitu. Nah, berarti selama hidup udah pernah sholat 100 rakaat. Berarti itu berkeluarganya bukan sampai dunia doang, insya Allah sampai akhirat tuh berkeluarga. Amin ya robbal. Ada ikatan, ya. Udah begitu mah. Kalau kita mumpung masih ada kesempatan, bikin rencana begitu tuh. Disuruh sholat 100 rakaat tuh sama Pak Kiai saya dipesenin. Nah, ini kesempatan di Madinah 100 rakaat. Kalau pertama kita dengar kan, wah bingung ya, waduh, belum aja 100 rakaat. Kaki gimana nih? Tadi selama 4 hari kita buat sholat 100 rakaat, ya. Sehari misalkan 5 kali salam tuh setiap sholat 10 rakaat berarti 5 kali salam zuhur tuh di luar qobliyah ba'diyah kan udah 10, ya. 10 kalau 5 kali sholat berapa? 50 rakaat, ya. 4 hari mah cukup dah 100, ya. Pokoknya ditambah, ya. Dari maghrib sampai isya kan nggak keluar tuh dari masjid, jauh mau ke tempat nginep lagi capek, di situ aja sholat aja tuh, ya. Artinya kita tuh yang belum kita niatin dari sekarang nih, oleh kita ngaji mah jangan sampai tuh. Itu kan kita udah hafal masalah tadi, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong, ya, tindak pelaksanaan atau perbuatan kita itu dalam menghadapi kehidupan apa aja, yaitu dengan sabar, dengan banyak punya sabar dan banyak sholat. Lah itu udah 100 rakaat udah pernah. Nanti kalau lagi punya duit banyak, ya kata ajak lakinya lagi, wah ini kalau kemarin 100 kita bikin 200 rakaat nih 10 hari, ya. Itu biar supaya kita itu punya ikatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mah ikatan itu adalah kebutuhan batin, kebutuhan hati kita. Saya pernah tuh jelasin waktu dulu, kebutuhan orang hidup zohirnya ada 5,
Tapi orang itu bukan zohir doang, badan doang, tapi di dalamnya ada hati, namanya batin. Ada 3 tuh tadi. Yang pertama saya sebut tadi, kita harus punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah hajat yang kemarin juga dalam rangka itu, ya, jalani, ya, baca sholat simpen itu, ya, buat tahun depan. Mau make nggak kemana-mana, udah ada lagi. Tadi mau 2 rakaat salam sholat sunnah hajatnya nggak apa-apa, ya. Yang penting pakai waktunya tuh, ya, nggak apa-apa, ya. Sholat sunnah, iya apa aja boleh sebenarnya. Cuman kemarin udah dipandu sama guru-guru kita, udah dikasih tahu jauh-jauh hari. Khusus sholat sunnah hajat Rabu Wakasan ini dapul bala untuk lidap bala, untuk menghindarkan banyak bala ini. Yang pertama kita baca Fatihah, habis itu baca surat Inna A'tayna 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar nasanaka walau sekali. Pokoknya tuh selama 1 rakaat sekali. Udah 17 kita ruku, kita sujud, bangun lagi. Baca Fatihah, baca kulhu berapa kali? 5 kali. Ruku, sujud, bangun lagi rakaat ketiga, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali. Bangun lagi yang terakhir rakaat keempat, baca surat qul a'udzu birabbin nas. Udah duduk dah. Habis duduk baca tuh di catatan itu tadi tuh. Ya. Wallahu 360 kali apa tuh? Wallahu ghalibun ala amrihi walakinnan nasa walakinna aksaron nasa la ya'lam. 360 kali. Kalau tasbihnya 100 berarti 3 kali muter sama setengah muter, 360. Habis itu baca doa. Ngerjainnya di mana? Di rumah masing-masing, nggak apa-apa. Kalau di masjid mau ngadain nggak apa-apa. Tuh di Atakwa kemarin ada ngadain tuh, baca bareng-bareng. Sholatnya juga jamaah, nggak apa-apa. Ya, itu dalam rangka kita ngikutin atau ada kaitan nih kita sama yang Maha Kuasa, karena pernah jalanin. Walaupun 1 ayat firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, kita udah jalanin. Yang selanjutnya Allah yang beresin apa aja kebutuhan kita, ya, sehat kita apa kita. Ya, itu mau bagian yang Maha Kuasa. Kita mau batasan cuman ikhtiar. Itu orang paling penting harus ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nih Ibu-ibu, ya, orang itu juga harus punya kaitan dengan nabinya, dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tuh nggak tahu itu ayat Quran wasta'inu bisabri wassalah kalau nggak ada perantara Rasul, nggak ada perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat dari malaikat Jibril dari Allah, ya, dibawa oleh malaikat Jibril itu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Lah kita siapa ini mau hubungan langsung keterkaitan pribadi kita sama Allah kalau nggak ada Nabi kita Muhammad? Nggak bisa. Makanya sebelum tadi yang kedua dulu, kita harus punya hubungan dengan baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini maksudnya? Nah, Nabi juga punya perbuatan, punya perkataan, punya tingkah laku yang direkam, ditulis, dilihat oleh sahabat dan lain-lain. Jadi hadis namanya. Apa Bu namanya? Hadis. Hadis kan banyak banget hadis. Kalau kita pengen punya kaitan ikatan, Mbak, kalau kita ini biar supaya direken lah, ada cancangan kita itu ngikut baginda Rasul, ya 1 hadis mah kita jalanin dari baginda Rasul. Contohnya yang paling hafal dah apa tuh? An-nazofatu minal iman. Apa tuh artinya itu? Kebersihan itu bagian. Kalau kita ngikutin jalanin itu, bersihin, ya berarti kita udah patuh, udah berupaya ngiketin biar kita ini punya ikatan sama baginda Rasul. Ya kita bersihin dah, rumah dibersihin. Itu mah johir dah bersih ya. Tapi kalau batin, manusia tuh nggak mungkin dua ini nggak terkait. Kalau ada zohir, ada batinnya. Kalau zohirnya dia bersih-bersih rumah, dia bersih-bersih pakaian, apa aja bersih. Tapi kalau batinnya maksudnya pas aja. Dia mikir, wah saya lagi ngomongin orang ini, ya berarti dalam bahasanya ghibah.
Nah, gibah kan ini dilarang, ya. Berarti ini satu yang kotor, gibah itu. Dia ingat Nabi, ditinggalin itu gibah. Nah, berarti dia secara batin udah jalanin biar supaya bersih hati, jangan sampai gibah atau bicarain orang. Ya, ya kan banyak banget itu hadis Nabi, banyak nggak? Banyak. Yang pernah dengar dah selama ngaji banyak nggak? Banyak. Ini itu diajarin. Jangan sampai satu aja enggak. Biar kita ini kerekan, biar kita itu punya cancangan. Kalau udah dicancang mau kemana juga nanti tinggal dikedet masuk. Ya, harapannya kita itu bisa termasuk satu gerbong atau satu umat yang dapat syafaat ditolong sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasa ini seluruh dunia. Ya, kalau kita pengen dapat pertolongan ya itu kita iketin nama yang mulia itu. Ya, semuanya itu dasarnya dari Nabi kita Muhammad tuh, para kiai, para ulama, terus sampai sekarang. Yaitu maha gurunya adalah baginda Rasul yang alim itu. Nah, itu maksudnya. Tapi sebelum sampai ke sono kejauhan kepada baginda Rasul, ya kita tahu biar supaya bisa punya ikatan, tahu belajar, tahu biar supaya bagaimana nih hidup yang benar, biar supaya selamat, biar supaya rapi. Ya kalau sama Nabi kita nggak ketemu, ya kejauhan lagi, ya. Ya yang dapat haji, dapat umroh aja terbatas, yang punya syarat apa namanya cukup. Nah yang ketiga nih yang nggak boleh kita lupain. Untuk sampai penjelasan nomor 1, nomor 2, kita harus punya ikatan, punya hubungan sama guru-guru yang ngajarin kita atau para ulama, para kiai, sehingga kita bisa ngerti, bisa paham adanya Nabi Muhammad, adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Nah, itu mulanya. Ya, jadi itu runtutan yang disebut nomor 1, nomor 2, ya ujungnya ini yang ngajarin kita. Ya, yang ngajarin kita guru-guru siapa aja. Pokoknya yang ngajarin agama sama kita, yang ngajarin ngaji, yang ngajarin biar supaya kita kenal Rasul, kenal Allah, yaitu para guru-guru, semuanya cakep, semuanya bagus. Ya. Ibu, saya yakin di mana-mana juga ngaji ada gurunya, ya, ada ulama, ada kiai, semuanya bagus, semuanya cakep. Ya, misalkan ibu punya 5 guru tempat ngaji, gurunya si A, gurunya si B, si C, ada 5. Dari 5 itu pasti ada salah satunya yang ibu punya rasa kesenangannya beda, punya rasa simpatinya beda. Ibu berasa ada sir, ada rahasia yang bisa merubah kita itu yang dulunya nggak mau taat, males-malesan, kita pribadinya bisa berubah, udah mulai mau rajin. Nah, itu guru yang namanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang bisa menggerakkan dan menimbulkan rasa demen kita sama guru itu Allah. Timbul rasa demen kita sama guru itu Allah. Ya. Yang membuat kita cinta, demen sama guru itu adalah Allah. Nah, itu jangan disia-siain. Berarti itu guru yang bisa atau yang mengajar kita bisa merubah. Dari sekian 5 guru tadi maksudnya, wah berarti ini. Jaga ini rasa demen, rasa simpati yang bisa merubah kita itu guru yang ini. Kita perhatiin, dijaga itu. Karena yang buat rasa ada timbul rasa demen nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa disengaja-sengaja. Itu mah turun dari Allah yang kuasa, yang memberikan kepada kita rasa itu. Nah, itu yang kita jaga tuh, rasa demen itu, ya. Dari 5 guru, si A gurunya ngaji di sini hari Kamis, besok sebelumnya hari Rebo ngaji juga di sono, sebelumnya lagi hari Jumat ngaji juga, sebelumnya lagi ada ngaji hari Minggu. Banyak gurunya nih, tapi ada satu guru yang dia berasa, wah ini cocok, wah ini berasa saya demen sama ini guru, karena banyak membawa perubahan sama saya. Ya, itu pun rasa demen itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa disengaja, nggak bisa disetting. Itu mah dari yang maha kuasa. Nah, itu jaga rasa demen itu sama guru itu. Itu namanya anugerah dari yang maha kuasa. Ya, anugerah itu mah. Jaga, dipelihara itu. Nah, itu.
Itu guru yang penting. Bahkan ada Habib, ya, ulama besar Habib luar biasa di Jawa Timur. Dia ngomong begini, seburuk-buruknya orang itu hidup manusia bila nggak punya satu hubungan pun dengan yang namanya guru. Nggak punya guru, itu paling jelek orang hidup, ya. Dia hidupnya dari mana? Hidupnya menurut feeling dia aja, menurut kemauan dia aja, menurut hawanya dia aja. Gua mau begini aja, gua nggak pakai ngaji, nggak pakai guru, gua mau gimana gua aja. Nah, itu paling buruk gitu. Ya, yang dia ikutin hawanya. Lagi hawa ke kanan, lagi cakep-cakep ya ke kanan. Ya, karena musim sembahyang traweh, bayang. Karena musiman, ya. Nanti musim apa aja tergantung musim, ya. Ya itu mah nggak boleh. Jadi itu udah nggak sebaling jeleknya dah. Orang itu kalau nggak punya satu pun kaitan sama guru, sama yang ngajarinnya. Guru siapa aja, semuanya guru bagus. Ya, tadi yang saya tadi tekankan, ya, yang kuasa berikan anugerah beda, demen, ada cinta sama itu guru, maka dijaga. Karena itu mah bukan buatan, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini mah kalau diceritain Bu, dari tadi nih kayaknya ngasihnya banyak muatan dari penjelasan, ya. Kalau ceritanya mau begini nih, kalau diartikan sebagai cerita, ada namanya Syekh Abul Hasan As-Sajili. Dia itu nulis, ada kitab namanya Hijib. Kalau ibu pernah dengar Hijib Nasor, Hijib Bahar, ini nulis nih, namanya Syekh Abul Hasan As-Sajili. Suatu saat ini naik kapal laut, kapalnya tenggelam Bu, kecelakaan tenggelam. Itu Syekh wali besar, ya, karena kapalnya tenggelam dia berceceran dah penumpangnya. Ya, ini Syekh ini ngomong udah dalam keadaan gitu. Sama laut dia ngomong, ya, yang maksudnya mah doa laut kepada yang pemilik laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang begini, wahai laut, katanya, engkau pun makhluk Allah juga, sama saya makhluk Allah, ya, ciptaan Allah, Allah yang maha kuasa, kata itu Syekh Abu Hasan Sajili, ya. Ya jangan begitulah, katanya, jangan saya ditenggelamin, ya, kita kan sama pahamnya, ya, menyembah Allah. Coba dah jangan saya ditenggelamin ini, ya. Rupanya ngomong begitu karena ngomongnya ini wali ulama besar, tiba-tiba dalam keadaan tenggelam gitu dia naik Bu, burut aja ke atas, ya, naik di atas air dirinya, dibawa itu air ke sampai pulau terdekat. Itu Syekh Abu Hasan As-Sajili diceritain waktu ngaji begitu sama murid-muridnya tuh, diceritain, ya. Itu karena hatinya bersih, nggak ada rasa ujub dan lainnya, itu wali diselamatkan oleh Allah, air bawa dia ke pulau terdekat, diceritain tuh. Berulang Bu, itu mengapa? Itu lantaran Syekh Abu Hasan As-Sajili punya ikatan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikatannya luar biasa, ya, ngomong begitu aja selamat karena saking kuatnya ikatan Syekh Abu Hasan Sajili kepada yang ciptain, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah deket mah begitu tuh kayak wali, ngomong aja, ya, yang kira-kira di luar daripada nalar bisa terjadi karena dekatnya sama yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh wali itu Syekh Abu Hasan Sajili, ya. Ya kita mah kejauhan kali ya, orang jalanin aja belum ya sekarang, apalagi punya begitu, ya. Itu karena dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritain Bu sama muridnya ini mah, sama santrinya, ya, sama santrinya ceritain. Santrinya juga sama Bu, santrinya naik kapal laut juga, kecelakaan lagi tuh, ya. Muridnya itu Syekh Abu Hasan Sajili, muridnya banyak dah, banyak muridnya. Di antara muridnya ngalamin hal yang sama, ya. Dia itu kecelakaan di kapal laut, udah mau tenggelam juga tuh, ya, udah ngelebek-lebek gitu karena kecelakaan laut luar biasa begitu besar, ya. Dia inget tuh ceritanya tadi gurunya, dia ngomong itu doa, maksudnya mah dalam kondisi darurat itu dia doa, ya Allah, ya, ini sebagaimana guruku Syekh Abu Hasan As-Sajili, ya,
naik kapal dulu ya. Ini dia baca doa sama engkau ya Allah ya. Iya selamat ya, bisa sampai ke pulau terdekat. Begitu ngomong dalam hati doa itu bener aja tuh ya. Dia juga sama ngalamin. Dia naik airnya tuh bawa ke atas ya. Rupanya pas dia begitu jalan beberapa waktu itu tenggelam lagi ke bawah lagi. Ngapa? Rupanya dalam hatinya ngomong, wah saya hebat banget nih ya. Berarti yang lain-lain belum tentu hebat kayak saya nih bisa jalan di atas. Itu begitu tuh dalam hatinya turun lagi, kelelep lagi. Itu murid kelelep lagi seperti yang lain-lain. Dia beristighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia lupa ini punya sifat ujub, punya sifat sombong. Naik lagi habis istighfar sampai ke pulau terdekat di bawah air. Itu ngapa? Itu dia itu bisa begitu karena punya ikatan yang kuat sama gurunya ya. Dia patuh sama gurunya ya. Dia hormat sama gurunya ya. Karena kepatuhan ya, kedekatan sama guru, ikatan yang kuat, dia juga sama diselamatin ya. Itu yang penting tuh ya. Yang penting begitu. Jadi jangan punya pikiran ada orang yang ngomong jadi lemes, lu ngaji mulu katanya, di mana aja ngaji tapi nggak pinter-pinter ya, nggak bener-bener, nggak alim-alim. Bener gak tuh? Banyak gak tuh? Ada yang ngomong gitu? Iya. Bilang aja lah, lu kerja mulu kagak ada waktunya buat istirahat, kagak kaya masih begitu-begitu aja. Bener gak tuh? Ya. Jadi ngaji mah bukan dalam rangka jadi pinter, bukan jadi orang hebat. Ngaji mah biar supaya kita punya ikatan sama guru. Ada yang satu mah kita ikat, maksudnya begitu. Buat kita gandengan atau punya sandingan atau punya ikatan, itu tujuannya. Kalau masalah pinter, masalah alim mah yang kuasa, yang punya urusan. Yang kita mah usaha begitu. Ya, yang usaha begitu, yang usaha mulu nggak tahu juntrungannya waktunya, nggak ada pakai ngaji dan lainnya. Ya duitnya juga sama juga. Jadi orang kaya juga kagak. Ya. Yang dia pakai dia kerjain bagaimana pendapatnya aja. Ya udah usahakan repot itu urusannya. Ya. Jadi itu ibu-ibu. Ya, yang saya maksud tadi kita baca ayajtahida fi talabil ilmi an-nafi, di antara ilmu-ilmunya yang dipelajari, diupayakan sebagai orang yang telah belajar dan yakin tentang sifat patonahnya Rasul, dia ada rembesan semangat bahwa dia mau ngaji, dia harus punya ikatan sama guru-guru, punya ikatan sama Rasul, punya ikatan sama Allah Subhanahu. Ini bulan Maulid, jangan sampai nggak ada ikatan. Pokoknya mah yang lain-lain jangan dipikirin. Orang aja bu yang banyak itu kalau buat Maulid buat Nabi, biar supaya ada ngikat sama Nabi, kagak sayang-sayang, kagak ada juga dicariin biar supaya dia bisa maulid di rumahnya atau di tempatnya ya seadanya, karena dia pengen ada kaitannya, ada ikatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu. Udah itu jangan nggak sampai maulid ya usahain seperti itu ya. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini, udah siang ya. Semoga kesempatan yang berikutnya kita lanjutin lagi bagaimana sih kita ini dikit-dikit bisa memperbaiki diri ya. Dari sekian ibu ngaji di mana aja, pilih yang srek dan ibu mau berasa demen atau ada cinta di situ, jagain. Jangan sampai hilang itu ya, buat ikatan kita. Siapa aja itu gurunya ya. Saya kira itu saja yang disampaikan pada siang kali ini. Semoga yang kuasa ini berikan taufik kepada kita bisa kuat ibadah, bisa kuat ngaji ya, bisa hadir di majlis-majlis ilmu yang udah biasa. Jangan sampai berhenti, jangan sampai ditinggalin. Repot urusan, bakalan repot urusan. Hidupnya kita bakal repot dah kalau ngaji yang udah biasa sampai berhenti gitu. Ya, sekaligus juga kita mohon nama yang kuasa, kita diberikan kesehatan ya, diberikan rasa sabar nih ya, dibanyakin sabar dan dikuatin kita dikit-dikit sholat sunnah tadi tuh ya, kita bisa jalanin dikit-dikit sampai kita itu ya punya kaitan dengan guru, dengan baginda Rasul, dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Wa shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana zidna wa auladana ilman nafi'a wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qailan bil jawal ya mubdi'an min sanakal hamdu wal minnatu wassalamu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nih, kasih MC.